Ini Angga. Saat ini bisnis Amway-nya sedang berjalan baik. Wow, dia sudah hampir mencapai platinum baru, sebuah pencapaian dan level kepemimpinan yang penting dalam bisnis Amway. Pencapaian Angga di bisnis Amway tidak terjadi hanya dalam semalam. Melalui bimbingan upline-nya, ia fokus menjual, mensponsori, dan melayani para downline dan pelanggannya. Upline Angga, Bobby, juga sudah hampir mencapai level pin berikutnya. Belakangan ini, Bobby sering mengatakan kalau Angga dan para anggotanya kurang menjual atau mensponsori sehingga tim mereka pun kesulitan mencapai target. Angga terus berusaha lebih keras untuk meningkatkan volume penjualannya dan terus merekrut anggota baru. Sebulan kemudian, Angga sadar kalau volume penjualannya masih belum cukup untuk mencapai level pin berikutnya. Angga punya ide bagus. Ia memutuskan untuk memesan produk untuk menutupi kekurangannya. Ia berpikir produk-produk ini juga bulan depan akan terjual. Bobby masih juga menekan Angga agar meningkatkan jumlah anggota ABO mereka. Agar Bobby puas, Angga memutuskan untuk mengajak dua orang kerabatnya ke dalam grup mereka. Sayangnya, seperti dugaan Angga, kedua kerabatnya itu tetap tidak tertarik. Namun karena mereka adalah anggota keluarganya, Angga menganggap tak apa-apa jika ia tetap mendaftarkan mereka. Jadi dia diam-diam mengurus formulir pendaftaran mereka. Bulan berikutnya, volume penjualan Angga masih saja kurang dari target level 21%. Angga yang malang, lagi-lagi ia membeli produk untuk menutupi kekurangannya itu. Ya ampun, hal yang sama terulang kembali di bulan berikutnya. Akhirnya, produk-produk yang tak terjual itu pun mulai tertimbun di rumah Angga. Menurut Anda, apa kesalahan Angga di sini? Angga memalsukan catatan penjualannya dengan cara membeli produk tanpa ada pemesanan pelanggan. Namun semata-mata hanya demi mencapai level berikutnya dan itu tidak seharusnya ia lakukan. Karena Angga menerima tekanan untuk membantu tim, ia mengambil jalan pintas dan melakukan pembelian yang tidak seharusnya. Untuk alasan yang sama, ia juga mendaftarkan orang lain ke dalam grupnya tanpa persetujuan mereka yang juga melanggar peraturan. Pembelian produk yang berlebihan dan pendaftaran ABO palsu bukanlah cerminan yang sebenarnya dari kegiatan penjualan atau pensponsoran grup tersebut. Sebaliknya, tindakan tersebut adalah cerminan dari manipulasi bisnis Amway. Ditambah lagi, keputusan-keputusan tak etis tersebut bukan hanya menjatuhkan integritas Angga, tapi juga akan berdampak buruk pada organisasi. Gambaran yang salah mengenai penjualan, termasuk pembelian produk sehubungan dengan hal tersebut, sangat tidak diperbolehkan. Volume pemesanan produk setiap bulannya haruslah mencerminkan kegiatan penjualan yang sebenarnya terjadi dalam grup tersebut di bulan yang sama. Dengan begitu, para ABO tidak akan menimbun stok berlebihan yang akan bisa membuat mereka menjual produk melalui jalur yang tidak resmi dengan diskon atau secara grosir, yang akan berujung pada rusaknya budaya etika bisnis yang sudah susah payah dipromosikan dan dipertahankan Amway selama ini. Tidak boleh ada pemaksaan, baik secara tersirat maupun terang-terangan, terhadap para ABO downline untuk membuat keputusan bisnis yang tidak berkelanjutan. Tak peduli apakah itu demi keuntungan downline itu sendiri, upline, atau grup. Masa depan bisnis kita bergantung kepada para ABO yang dengan setia menjunjung tinggi nilai integritas Amway yang telah dibangun selama ini.